Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Izah Laila Hanifah dengan NIM 22070150028 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ragam dan laras bahasa pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, ragam bahasa. Pengertian dari ragam bahasa sendiri merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut situasi, topik, lawan bicara, dan medium berbicara. Ragam bahasa secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan tulis. Selanjutnya ada penyebab munculnya ragam bahasa. Penyebab munculnya ragam bahasa yang kami jelaskan dalam kesempatan kali ini ada perbedaan budaya, sejarah, dan perbedaan demografi. Nah, perbedaan dari ketiga aspek ini pada suatu daerah dengan daerah lainnya akan menimbulkan perbedaan ragam bahasa yang digunakan pada daerah-daerah tersebut. Misalnya dari budaya dan sejarah akan menimbulkan perbedaan dari segi nilai, moral, atau kebiasaan yang digunakan masyarakat setempat dalam pemilihan bahasa yang digunakannya dalam berkomunikasi. Kemudian ada perbedaan demografi sendiri dari sisi natural mempengaruhi bahasa yang digunakan atau intonasi dan pengucapan yang digunakan selama seseorang berbicara di daerah tersebut. Nah, dari ketiga perbedaan ini akan melatar belakangi munculnya ragam bahasa yang berbeda antara suatu masyarakat satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pengertian dari ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan sendiri merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech yang mencakup kosakata dan lafal yang digunakan dalam pengucapan atau komunikasi dengan memperhatikan intonasi, penekanan suara, mimik wajah, dan gerakan tangan atau ekspresi tubuh. Ciri dari ragam bahasa lisan yang pertama memerlukan kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain diperlukan sebagai penerima dari informasi yang kita berikan. Kemudian ada unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap seperti penggunaan titik koma dalam berbicara. Kemudian terikat oleh ruang dan waktu di mana bahasa lisan hanya bisa kita sampaikan di saat dan di tempat itu juga. Kemudian ada dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan dari ragam bahasa lisan sendiri, yang pertama dapat disesuaikan dengan situasi, yang kedua faktor efisiensi, tiga faktor kejelasan, dan keempat faktor kecepatan. Kemudian kelebihan dari ragam bahasa lisan yang lainnya ada yang keempat, lebih bebas membentuk bahasa karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Kemudian yang terakhir, ada penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Namun, bahasa lisan memiliki beberapa kelemahan, yakni bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap. Bahkan terdapat frase-frase sederhana. Kemudian ada penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Dan yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Lanjut, ada ragam bahasa tulisan atau ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa tulis sendiri merupakan ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf sebagai medianya. Mencakup pemilihan unsur bahasa, tanda baca, pilihan kata, susunan kalimat, serta ketepatan ejaan. Ciri dari ragam bahasa tulis yang pertama tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal, hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan dengan lengkap. Kemudian yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu, sebab tulisan bisa kita baca kapan saja. Kemudian yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Sebab dalam bahasa tulis, kita tidak mengenal tinggi rendahnya suara atau intonasi yang digunakan. Kemudian kelebihan dari ragam bahasa tulis yang pertama, yakni informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, ada umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat, seperti kebiasaan berpuisi, berpantun, ataupun berpidato. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata.
Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan dan memberikan informasi serta dapat mengungkap unsur-unsur emosi hingga mampu meningkatkan wawasan pembaca. Nah, kelemahan dari ragam bahasa tulis sendiri, yang pertama, alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya, bahasa tulis pun harus disusun dengan lebih sempurna. Dan yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur, karena dalam bahasa tulis kita tidak mengenal intonasi, gerak-gerik, atau mimik wajah orang yang memberikan informasi. Dan yang terakhir ada hal yang tidak ada dalam bahasa tulis pun tidak dapat diperjelas. Selanjutnya ada laras bahasa. Laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam suatu lingkup pembicaraan yang menyesuaikan antara topik dan keadaan yang sedang terjadi. Penerapannya mencakup keselarasan topik dan ragam bahasa yang digunakan. Laras bahasa memiliki banyak jenis, namun dari jenis-jenis tersebut, saya memilih empat jenis dari laras bahasa. Yang pertama, laras bahasa ilmiah, yang biasa digunakan dalam ruang lingkup keilmiahan seperti skripsi, makalah, ataupun jurnal. Kemudian ada laras bahasa iklan, yakni penggunaan bahasa yang persuasif atau yang biasa digunakan dalam iklan, yang membujuk agar pembaca atau pendengar bisa kita bujuk untuk melakukan hal yang kita inginkan. Kemudian ada laras bahasa hukum, yakni padanan kata atau padanan kalimat yang biasa kita gunakan dalam ranah hukum. Kemudian ada laras bahasa sastra yang biasa digunakan dalam lingkup sastra. Kemudian ini daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan saya selama menyampaikan materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih.